Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem transmisi dalam kendaraan berfungsi memanipulasi torsi dan putaran yang dihasilkan mesin menjadi lebih besar atau lebih rendah pada penggerak akhir sebelum putaran tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan roda. Diperbesar dengan cara menggunakan gear output yang lebih besar dari gear input. Dan dikurangi dengan menggunakan gear input yang lebih besar agar kendaraan mampu mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Awalnya, perpindahan gigi kendaraan terjadi dengan melepaskan sepasang gear yang sedang bekerja sambil memindahkannya ke pasangan gear yang lain. Dengan mekanisme seperti ini, perpindahan gigi sulit dilakukan karena untuk dapat berpasangan, putaran gear yang akan dipasangkan harus sama. Kondisi ini memerlukan pengemudi yang sangat terlatih atau gearbox akan mengalami keausan. Pada sepeda motor manual, saat mesin bekerja, piston yang bergerak naik turun akan dikonversi oleh kruk as menjadi putaran yang memiliki torsi tertentu. Torsi yang dihasilkan kruk as ini akan dilipat gandakan secara pasif oleh rumah kopling dan sproket belakang. Dan putaran pada kruk as tersebut secara aktif dilipat gandakan atau dikurangi melalui perpindahan gigi oleh pengendara melalui pedal gigi. Ketika pengendara memindahkan gigi, pedal giginya terhubung dengan sebuah poros yang menggerakkan tuas penghubung untuk memutar shift drum. Setiap kali pedal gigi dipindahkan, maka shift drum atau tabung selektor ini akan berputar dengan sudut tertentu. Shift drum ini memiliki celah atau alur untuk menggerakkan garpu pemindah atau shifting fork. Dan shift fork ini berfungsi untuk menggeser shift gear atau slide gear, yaitu gear geser yang dapat terhubung dengan gear lain di sebelahnya. Alur pada shift drum ini dirancang agar shifting fork dapat bergerak mengarahkan slide gear sesuai urutan gigi dari gigi dengan rasio terkecil hingga gigi dengan rasio tertinggi. Pada gearbox ada dua buah poros yang dihubungkan melalui pasangan-pasangan gear. Setiap pasang gear memiliki rasio tertentu berdasarkan perbandingan jumlah gigi pada gear di poros input terhadap jumlah gigi yang dimiliki gear pasangannya di poros output. Pada poros input, selain slide gear, ada gear yang gerakannya terus-menerus mengikuti poros, namun tidak dapat digeser. Gear ini disebut gear tetap atau fixed gear. Ada juga gear yang berputar bebas, dan hanya akan berputar jika terhubung dengan slide gear yang berputar. Gear ini tidak dapat bergerak ke kanan atau ke kiri. Slide gear dapat bergeser karena ada jalur yang mengakomodasinya pada poros. Slide gear ini selalu memiliki putaran yang sama dengan porosnya masing-masing. Slide gear memiliki gigi benjolan atau dog teeth yang bisa berpasangan dengan gear bebas yang memiliki celah untuk mengakomodasi benjolan tersebut. Setiap gear pada poros input memiliki pasangan gear pada poros output yang selalu terhubung sesuai dengan level giginya. Mekanisme ini disebut constant mesh atau sambungan tetap. Pada poros output, agar dapat bergerak memutar sproket depan adalah dengan menggerakkan salah satu slide gearnya, karena gear yang lain adalah gear bebas. Ketika mesin menyala dengan gearbox dalam keadaan netral, gear-gear yang bergerak pada poros input hanya menggerakkan gear bebas pada poros output. Sedangkan kedua slide gear pada poros output tidak bergerak, sehingga tidak ada putaran yang keluar. Pada gigi 1, putaran yang diperlukan adalah putaran yang mampu menggerakkan kendaraan dari kondisi diam, sehingga memerlukan torsi yang besar. Maka digunakan pasangan gear berasio besar yang menghasilkan putaran yang rendah. Saat pengendara berpindah dari posisi netral ke gigi 1, alur pada shift drum akan menggeser slide gear pada poros output untuk berpasangan dengan gigi 1. Slide gear yang berpasangan dengan gigi 1 ini akan meneruskan putarannya ke poros output dan memutar sproket depan dan juga slide gear kedua yang terhubung dengan poros. Kedua slide gear pada poros output ini juga memutar gear pasangannya. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena kedua gear tersebut masih dalam keadaan bebas berputar, sehingga tidak meneruskan putaran ke gear yang lain. Ketika masuk ke gigi 2, slide gear yang berpasangan dengan gigi 1
akan terlebih dahulu lepas, lalu slide gear pada poros output yang lain akan terhubung dengan pasangan gigi 2. Begitu juga saat berpindah ke gigi 3. Maka shift drum akan melepaskan slide gear yang terhubung dengan pasangan gigi 2, lalu masuk ke pasangan gigi 3. Pada gigi 4, posisi slide gear pada poros output akan menjadi netral. Dan slide gear pada poros input akan bergerak memasukkan benjolan atau dog teeth ke pasangan gigi 4 untuk mentransfer putaran dari poros input. Slide gear tersebut juga memutar gear pasangannya yang merupakan gear bebas, namun tidak meneruskan putarannya ke gear yang lain. Gigi 4 umumnya memiliki rasio gigi sekitar 1:1, yang artinya putaran pada poros input hampir sama atau sama dengan poros output. Hal ini disebut dengan direct drive. Dan hal yang sama juga terjadi ketika masuk ke gigi 5, di mana slide gear tersebut dilepaskan dari pasangan gigi 4 oleh shift drum untuk masuk ke gigi 5. Pada gigi 5 atau gigi-gigi di atasnya memiliki rasio di bawah 1, karena pasangan gear outputnya lebih kecil dari gear input, sehingga putaran output lebih besar dari putaran input. Hal ini disebut overdrive. Jadi, pada setiap gigi hanya ada satu slide gear yang terhubung dengan gear di sebelahnya. Slide gear yang lain akan terlepas dari gear sebelumnya. Dan slide gear ini posisinya digerakkan oleh shifting fork. Pergeseran shifting fork ditentukan oleh shifting drum yang memiliki alur untuk mengarahkan slide gear. Shift drum ini diputar oleh kaki pengendara melalui tuas penghubung. Pada poros input dan poros output selalu ada gear yang bergerak bebas. Massa dari gear ini menjadi beban penyebab utama berkurangnya efisiensi mesin. Sehingga ada perbedaan daya pada roda menjadi sekitar 85% dari daya yang dihasilkan oleh kruk as. Dengan rancangan constant mesh ini, pengendara dapat memindahkan gigi tanpa perlu menekan kopling, karena jarak antara dog teeth dengan lubang cukup besar. Pengendara cukup melepaskan gas untuk menurunkan putaran mesin agar perbedaan giginya tidak terlalu besar, lalu menarik tuas gigi. Gear akan berpindah pasangan tanpa mengalami gangguan jika dilakukan dengan benar. Pada prakteknya, sistem gearbox manual ini terbukti sangat handal, karena dapat digunakan sepanjang umur kendaraan, tanpa penggantian sama sekali jika dilumasi secara cukup. Efisiensinya sekitar 85%, jauh lebih tinggi dari transmisi matic yang berkisar antara 70 hingga 80%. Sehingga tidak banyak daya yang terbuang menjadi gesekan dan panas seperti motor matic. Dan keunggulan lainnya adalah dapat menggunakan RPM terendah hingga RPM tertinggi pada setiap level giginya. Pada gigi-gigi awal, pengendara bisa memanfaatkan RPM dengan torsi terbesar saat kecepatan masih rendah untuk memaksimalkan akselerasi. Atau menggunakan RPM yang rendah dengan gigi teratas ketika sudah melaju pada kecepatan tinggi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Bahkan mengeksploitasi mesin untuk mencapai kecepatan tertinggi dengan menggunakan putaran atas di level gigi terakhir. Sekian dulu videonya, dan agar lebih jelas tentang sistem transmisi sepeda motor, silahkan tonton video saya yang lain mengenai transmisi matic yang cara kerjanya tidak semudah cara pakainya, dan video tentang perbandingan 3 jenis sistem transmisi pada sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi rangka sepeda motor. Di sini fungsi rangka yaitu sebagai tahanan suspensi, sebagai penahan tempat duduk, sebagai penopang mesin, dudukan tangki bensin, penahan standar tengah, dan tahanan garpu depan. Oke ya, lanjut. Di sini jenis-jenis rangka. Ada 3 jenis rangka. Yang pertama ada press steel, ada tubular, dan ketiga pressed steel dan tubular.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pressed steel. Rangka jenis ini seluruhnya terbuat dari bahan plat baja yang dipres. Ya. Di sini penggunaannya biasanya digunakan pada motor C70, Honda Grand, ya Astrea. Di sini saya contohkan gambarnya. Oke, ini press steel di sini ini berupa plat baja yang dipres. Berikutnya adalah tubular. Rangka tubular, rangka jenis ini seluruhnya terbuat dari bahan pipa baja. Nah, penggunaannya contohnya di sini ada pada Honda Tiger. Dapat dilihat pada gambar ini, seluruh rangkanya di sini terbuat dari bahan pipa baja. Oke ya. Terus ada press steel dan tubular. Rangka jenis ini terbuat dari gabungan bahan plat baja yang dipres dengan bahan pipa baja. Nah, bisa dilihat di sini ada berupa lempengan plat yang dipres dan digabungkan dengan bahan-bahan pipa baja. Nah, contoh penggunaannya pada Honda Mega Pro. Oke. Nah, tadi jenis-jenis rangka, sekarang kita akan membahas pola rangka yang ada pada sepeda motor. Di sini akan kita bahas ada 6. Yang pertama adalah single cradle, yang kedua double cradle, yang ketiga loop, yang keempat backbone, yang kelima diamond, yang keenam twin tube. Ya. Sini pola rangka yang pertama adalah single cradle. Jenis rangka single cradle memiliki satu buah pipa di bawah down tube dan satu buah pipa utama atau main pipe pada bagian depan mesin. Oke. Dilihat di sini di bagian bawah ada dua buah pipa dan di pipa utamanya di sini ada satu. Contoh penggunaannya ini pada sepeda motor off-road ya. Contohnya ini ada motor trail ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah double cradle. Jenis rangka double cradle sebenarnya hampir mirip dengan jenis single cradle. Hanya pada jenis ini memiliki dua buah pipa di bawah dan depan. Oke, dilihat di sini ada dua buah pipa di bagian bawah dan dua buah pipa di bagian depan. Oke, hampir mirip dengan yang tadi single cradle. Dan ini penggunaannya biasanya pada motor dengan cc besar. Ya, saya contohnya di sini adalah Honda Phantom. Oke. Ketiga, pola rangka loop. Jenis rangka loop hampir mirip dengan jenis double cradle. Hanya saja pada jenis ini bentuknya lebih sederhana dengan pipa yang kecil dan menyerupai bentuk belalang. Oke. Bisa dilihat di sini pipa-pipanya lebih kecil ya. Nah, biasanya digunakan contohnya di sini adalah pada Honda Win. 4. Pola rangka backbone. Jenis pola rangka ini ada dua, yaitu berupa press steel dan tubular seperti yang tadi di awal dijelaskan. Rancangan rangka jenis ini banyak diterapkan pada sepeda motor tipe bebek, kap dan skuter ya. Nah, contohnya di sini ada rangka press steel pola backbone yang digunakan pada Honda Grand. Oke. Terus di sini ada rangka tubular pola backbone yang digunakan pada Honda Supra X. Oke, lanjut. Yang kelima, diamond. Jenis rangka diamond pada bagian bawah dari pipa atau down tube tidak dihubungkan dengan bagian rangka yang lain dan bentuk mesin sangat
menentukan bagian akhir dari struktur rangkanya. Nah, jadi nanti di sini terputus ya, bisa dilihat ya. Ya, di sini nanti akan dipasangkan mesinnya yang menyatukan antara rangka depan dan belakangnya. Ini contoh rangka tubular dengan pola diamond, contohnya pada Honda Tiger. Dan ini rangka prestil dan tubular dengan pola diamond, yaitu contohnya pada Honda Mega Pro. Oke, lanjut. Keenam, ada twin tube. Jenis rangka twin tube hampir sama dengan tipe diamond, namun ada tambahan 2 buah pipa kotak pada bagian atasnya. Tipe rangka ini pada sepeda motor Yamaha dikenal dengan istilah Delta Box, ya. Nah, di sini ada tambahan 2 buah pipa kotak kanan dan kiri. Nah, ini biasanya digunakan, contohnya adalah di Honda NSR atau misalkan pada Yamaha ya, di sana digunakan pada sepeda motor Yamaha Fiction. Ya, di sini ada pipa kotak yang sering disebut dengan Delta Box.
untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Selain itu, sistem suspensi diharapkan mampu untuk membuat lembut saat sepeda motor menikung sehingga mudah dikendalikan. Ada 3 tipe yang diterapkan pada suspensi, seperti shock prolink, unitrack, dan shock monotrack. Yang pertama, prolink adalah teknik penempatan sistem suspensi dengan letak dudukan atas monoshock terletak di swing arm dan dudukan bawahnya di link dengan rangka motor. Teknik ini biasanya digunakan pada sepeda motor Yamaha Fiction. Cara kerja. Secara sederhana, sistem ini berfungsi dengan menyesuaikan antara kinerja bantalan pegas suspensi belakang atau cushion arm dan connecting rod sebagai penghubung dengan pergerakan dari rear axle atau as yang terdapat pada velg belakang. Jarak antara cushion arm dan connecting rod motor Anda akan cenderung menyempit ketika posisi rear axle tidak menghasilkan pergerakan yang terlalu signifikan atau tidak terkena guncangan. Dan sebaliknya, akan melebar ketika rear axle bergerak akibat terkena guncangan. Dan perbedaan dari prolink yaitu menggunakan shock link dalam cara kerjanya. Komponen prolink yaitu swing arm, shock absorber, link belt dan nut, shock arm, shock link. Kelebihannya, sistem peredaman yang lebih progresif dan fleksibel sehingga Anda akan tetap merasa nyaman ketika berkendara dalam jarak yang dekat maupun jauh dan dalam kondisi jalan yang rata maupun bergelombang. Suspensi ini bisa Anda sesuaikan tingkat kekerasan dari suspensi belakang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda dalam berkendara. Sistem suspensi ini juga mencegah motor Anda dari kerusakan akibat gesekan antara bodi motor, bantalan suspensi atau rear cushion, serta ABS modulator. Dan perbedaan dari unitrack yaitu tidak menggunakan shock arm dalam sistem kerjanya. Yang kedua, unitrack adalah teknik penempatan sistem suspensi dengan letak linkage terhubung ke sasis. Posisi as shock breaker di belakang as connecting arm. Connecting arm menghubungkan linkage dengan swing arm. Teknik ini terpasang pada Kawasaki KLX 150. Cara kerjanya. Mekanisme kerja shock breaker disalurkan melalui link yang menghubungkan dudukan bawah monoshock dengan swing arm. Secara sederhana, saat swing arm naik, akan menarik connecting linkage yang terhubung dengan linkage sehingga linkage akan terdorong ke atas atau shock breaker rebound. Kelebihannya, jika penempatan sudut sudah tepat, maka kenyamanan dan kestabilan kerja shocknya akan lebih bagus. Yang ketiga, monotrack adalah teknik pemasangan monotrack sering disebut dengan teknik konvensional. Teknik ini merupakan teknik penempatan sistem suspensi dengan letak linkage terhubung ke sasis, posisi as shock breaker sejajar vertikal dengan as connecting arm. Connecting arm menghubungkan linkage dengan swing arm. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana karena dudukan monoshock cukup dua, yaitu dudukan atas yang berada di rangka motor dan dudukan bawah yang umumnya diletakkan di jembatan swing arm. Teknik ini seperti pada Honda New Mega Pro dan Yamaha Bison. Kelebihannya, membuat penekanan kepada shock breaker lebih lembut dan kestabilan untuk high speed makin terjaga. Dan perbedaan dari unitrack yaitu tidak menggunakan shock link dalam sistem kerjanya. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi.
Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda. Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi, bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linier. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas, dan cakram menjadi sangat panas. Pada sepeda motor, suhu cakram dapat dikendalikan karena sirkulasi udara di sekitarnya. Anda memerlukan sirkulasi udara dan area permukaan yang jauh lebih tinggi pada mobil untuk kontrol suhu. Karena alasan inilah mengapa cakram mobil memiliki baling-baling di dalamnya. Baling-baling akan membantu membuang udara secara radial keluar. Lubang-lubang di sekitar cakram akan semakin meningkatkan sirkulasi udara. Mekanisme rem cakram mungkin tampak seperti mekanisme sederhana. Namun, untuk memahami seberapa besar bantuan rem cakram dalam membuat mobil aman, pertama-tama kita harus belajar tentang pendahulu rem cakram, rem drum atau rem tromol. Rem drum memuncaki industri mobil selama beberapa dekade, dan rem ini masih digunakan di roda belakang beberapa mobil. Kerja rem ini cukup sederhana. Drum dari mekanisme ini terhubung langsung ke roda. Ketika Anda menggunakan rem, sepasang sepatu di dalam drum mengembang, dan karena adanya gaya gesekan, maka roda berhenti. Sepintas akan terlihat seperti mekanisme yang mudah dan sempurna. Namun, rem drum cenderung akan menjadi terlalu panas selama pengereman. Karena geometri yang tertutup, menjaga rem drum di bawah suhu optimal bukanlah tugas yang mudah. Suhu yang terlalu panas seperti tersebut dapat menyebabkan ekspansi volumetrik drum dan dengan demikian mengurangi gaya gesekan. Situasi berbahaya akan muncul jika satu drum terlalu panas karena ekspansi volumetrik yaitu keausan atau perubahan bentuk. Karena roda ini tidak melambat cukup cepat disebabkan oleh kurangnya gaya gesek ban jalan juga akan menjadi rendah di sini jika dibandingkan dengan ban lainnya. Gaya gesekan yang berbeda akan menghasilkan torsi net selama pengereman dan seluruh mobil akan berputar. Inilah sebabnya mengapa Anda sering melihat mobil-mobil tua yang hanya menggunakan rem drum kadang-kadang akan tertarik ke kiri dan ke kanan selama pengereman. Masalah pemanasan seperti tersebut tidak terjadi pada rem cakram.
Rem cakram juga memiliki daya henti yang lebih baik dibandingkan dengan rem drum. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa sebagian besar truk berat masih menggunakan teknologi rem drum. Alasannya sederhana, rem drum truk memiliki bagian logam besar. Bagian ini akan bertindak sebagai peredam panas yang efisien dan menyelamatkan bagian-bagian lain rem dari panas berlebih. Rem cakram lebih mahal daripada rem drum. Jadi menggunakan rem drum di truk berat secara ekonomis bukan ide yang baik. Semoga video ini memberi Anda wawasan tentang teknologi rem cakram. Terima kasih telah menonton video dan tolong terus dukung kami. Sobat SMK, dimanapun kamu berada, kali ini kita akan membahas tentang diagram pengaliran dan cara kerja sistem bahan bakar mobil bensin injeksi. Dengan mengetahui cara kerja dari mesin injeksi tersebut, diharapkan sobat-sobat dapat melakukan pemeliharaannya. Setiap mesin mempunyai rangkaian komponen yang saling terkait. Apa saja komponen tersebut? Komponen yang terkait dengan mesin diantaranya adalah tangki bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, selang bahan bakar, pipa pembagi, pressure regulator, pull station damper, injektor, cool start injektor, pipa pengembali bahan bakar. Tangki bahan bakar sebagai tempat menampung bahan bakar. Terdapat saluran pernapasan untuk menyamakan tekanan udara di dalam tangki dengan udara luar. Udara di dalam tangki bahan bakar mengandung uap bensin. Bila langsung dikeluarkan akan berakibat pencemaran udara, bahaya kebakaran, dan pemborosan bahan bakar. Pada tangki bahan bakar terdapat saluran untuk memasukkan dan saluran untuk menyalurkan bensin. Di dalam ada dinding pemisah sebagai penguat dan mencegah goncangan saat kendaraan berjalan, berhenti, menurun, mendaki, sehingga penyaluran bahan bakar tidak terhenti. Pengukur isi bensin untuk mengetahui jumlah isi bensin. Fuel filter atau saringan bahan bakar berfungsi sebagai penyaring atau filtrat yang akan menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Fuel pump atau pompa bahan bakar adalah komponen untuk mengalirkan bensin dari dalam tangki agar sampai ke mesin. Selang atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan bahan bakar dari komponen-komponen sistem bahan bakar. Pipa pembagi atau fuel delivery pipe merupakan komponen pada sistem bahan bakar yang berhubungan dengan injektor. Pipa pembagi bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor. Pressure regulator pada sistem bahan bakar EV berfungsi untuk menjaga tekanan pada pipa pembagi agar tekanannya tetap stabil. Besar tekanan bahan bakarnya pada pipa pembagi ini diatur sebesar 2,55 sampai dengan 2,9 kg per cm persegi. Apabila tekanan bahan bakarnya melebihi spesifikasi yang telah ditentukan
maka katup pada regulator tekanan akan membuka sehingga bahan bakar akan dialirkan kembali ke dalam tangki. Pull station damper berfungsi untuk mencegah terjadinya fluktuasi, menyerap kejutan dari variasi tekanan bahan bakar yang terjadi. Tekanan dari bahan bakar di pipa pembagi pull station damper ini tidak terdapat pada semua mesin EV. Hanya beberapa mesin EV yang menggunakan komponen ini. Tekanan bahan bakar dipertahankan pada 2,55 atau 2,9 kg per cm persegi sesuai kevakuman intake manifold dan pressure regulator. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi tekanan pada saluran bahan bakar. Pull station damper menyerap variasi tekanan tersebut karena di dalamnya terdapat diafragma yang dapat menetralisir variasi tekanan. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ke dalam ruang bakar. Pembedaan tipe ini dapat dilihat dari letak penginjeksiannya. Berikut tipe-tipe yang secara umum digunakan. Mesin EV tipe throttle body injection atau juga disebut dengan mesin EV tipe single point injection. Letak injektornya berada di throttle body dan hanya memiliki satu buah injektor, sehingga bila mesin EV tersebut memiliki jumlah silindernya lebih dari satu, maka satu injektor tersebut digunakan untuk melayani atau mensuplai kebutuhan bahan bakar pada masing-masing silinder pada mesin. Mesin EV tipe multi-point injection (MPI), letak dari injektornya berada di intake manifold atau saluran masuk dan mengarah ke intake valve atau katup masuk, sehingga nantinya bahan bakar akan diinjeksikan oleh injektor di dalam intake manifold. Jumlah injektornya sama banyak dengan jumlah silinder pada mesin. Misalnya, pada mesin memiliki silinder dengan jumlah 4 buah, maka jumlah injektornya 4 buah. Sehingga pada setiap intake manifold, pada masing-masing silinder terdapat 1 buah injektor. Mesin EV tipe gasoline direct injection atau GDI, letak injektornya berada pada kepala silinder dan menghadap ke ruang bakar, sehingga nantinya bahan bakar akan langsung diinjeksikan di dalam ruang bakar. Jumlah injektor pada mesin EV tipe gasoline direct injection, jumlah injektornya sama banyak dengan jumlah silinder pada mesin. Misalnya, pada mesin memiliki silinder dengan jumlah 4 buah, maka jumlah injektor pada mesin tersebut juga berjumlah 4 buah. Sehingga pada setiap ruang bakar di dalam silinder mesin terdapat 1 buah injektor. Cool start injektor dipasang di bagian tengah air intake chamber, berfungsi untuk memperbaiki kemampuan mesin pada waktu mesin dingin. Cool start injektor bekerja ketika mesin di start dan temperatur air pendingin masih rendah. Pipa pengembali bahan bakar berfungsi sebagai tempat menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar pada pipa pembagi untuk kembali ke dalam tangki bahan bakar. Bagaimanakah jika terjadi masalah pada saluran bahan bakar? Gangguan apa yang akan timbul jika aliran bahan bakar terganggu? Demikian penjelasan komponen-komponen EV sebagai pemahaman untuk melakukan perawatan mobil injeksi. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Salam TKR.